Selamat datang di podcast kami, menjelajahi masa depan telekomunikasi. Saya Alvin Hidayah dan hari ini kita akan menyelami sebuah industri yang tidak hanya menghubungkan perangkat, tapi juga mengubah cara kita hidup, mulai dari bekerja hingga berinteraksi. Bersama saya sudah hadir dua narasumber luar biasa. Terkait narasumber pertama, ada Mas Fahruli dan Mas Faiz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Mas. Halo. Selamat datang kepada Mas Fahruli dan Mas Faiz. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan terima kasih Mas Alvin yang udah memberikan waktu luangnya kita untuk hadir di sini. Terima kasih Mas Alvin atas kesempatan hari ini. Baik, langsung saja kita mulai dari Mas Fahruli kali ya. Industri telekomunikasi global ini nilainya fantastis. Mungkin lebih dari 1,8 triliun US dollar, teman-teman. Mas Fahruli sendiri di sini sebagai mahasiswa yang mendalami bidang tersebut, tren apa sih yang paling signifikan untuk mendorong pertumbuhan ini? Sebelumnya betul sekali Mas Alvin. Saat ini kita sedang di era 5G dengan lebih dari 200 jaringan komersial beroperasi, ditambah lagi dengan ada yang namanya IoT. Itu Internet of Things yang terus berkembang pesat. Diproyeksikan akan ada 70 miliar perangkat terhubung di tahun depan. Dan yang tak kalah jauh penting juga yang dari sebelumnya itu ada pandemi COVID-19. Kemarin benar-benar mengakselerasikan adopsi digital secara masif. Ini semua menjadi pendorong utamanya lah. Angka yang luar biasa ya, 75 miliar perangkat loh Mas Fahruli. Nah, untuk Mas Faiz ini sendiri melihat akselerasi digital tersebut, kira-kira teknologi transformatif apa yang menurut Anda paling berdampak pada kehidupan kita, terutama sehari-harinya? Ya, saya bantu jawab ya Mas Alvin. Tentu saja 5G adalah tulang punggungnya, bukan hanya soal kecepatan. Namun menurut saya yang paling menarik adalah kemampuannya dalam mendukung edge computing dan network switching. Bayangkan dengan edge computing, mobil otonom bisa mengambil keputusan dalam hitungan milidetik tanpa perlu bolak-balik ke cloud. Ini krusial untuk keamanan dan efisiensi di kota pintar. Sangat menarik ya teman-teman sekalian. Jadi menurut Mas Faiz, bukan hanya kecepatan tapi juga kecerdasan di ujung jaringan. Untuk Mas Fahruli sendiri terkait dengan 5G serta evolusinya, sudah ada pembicaraan kah tentang 6G atau bisa diceritakan sendiri oleh Mas Fahruli? Boleh. Dari salah satunya ya Mas Alvin, tantangan terbesar yang infrastruktur itu kita udah membangun 6G itu udah dimulai. Kita bicara tentang kecepatan terabit per detik dan integrasi penuh dengan AI yang dimana bukan hanya koneksi tapi jaringan yang benar-benar cerdas, bisa mengoptimalkan dirinya sendiri, bahkan memprediksi masalah sebelum terjadi. Ini akan membuka peluang tak terbatas di berbagai sektor kita. Oke, terima kasih buat Mas Fahruli. Sangat luar biasa ya berbicara soal peluang nih ya. Mas Faiz sendiri, Anda adalah mahasiswa yang mengamati Smart City. Lalu bagaimana teknologi telekomunikasi ini akan membentuk kota-kota masa depan bagi negeri kita ini? Oke, saya bantu jawab lagi ya Mas Alvin. Peluangnya sangat masif. Smart City adalah masa depan urbanisasi dengan proyeksi 68% populasi global akan tinggal di kota perkotaan pada tahun 2050. Kota harus efisiensi dan berkelanjutan. Telekomunikasi akan menjadi sistem saraf kota pintar, menghubungkan manajemen lalu lintas, jaringan energi, pengolahan limbah hingga keamanan publik dalam satu ekosistem
terintegrasi. Ini bukan lagi konsep tapi pembangunan yang sedang berjalan. Jadi telekomunikasi ini adalah jantungnya Smart City, teman-teman. Namun di balik semua peluang ini tentu jelas bahwasanya tantangan akan urbanisasi ini tidaklah mudah. Buat Mas Fahruli sendiri, kira-kira tantangan terbesar yang Anda lihat untuk mengimplementasikan teknologi-teknologi ini di skala yang lebih luas, itu apa sih? Ya, saya bantu jawab untuk tantangan yang sekarang, Mas Alvin ya. Tantangan terbesar yang sekarang itu ada infrastruktur. Membangun dan memelihara jaringan 5G yang masif membutuhkan investasi besar dan cakupan yang merata, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dan selain itu juga keamanan cyber juga menjadi isu krusial kita lah. Karena semakin banyak perangkat terhubung, semakin besar juga potensi ancaman cyber kita. Betul sekali teman-teman. Terkait tantangan infrastruktur serta keamanan cyber, memang itulah fundamentalnya. Buat Mas Faiz sendiri, selain itu ada lagi kah tantangan yang lain yang bisa dibilang tak kalah penting, yaitu kesenjangan digital? Menurut Mas Faiz sendiri, pandangan Anda seperti apa ya? Oke, saya bantu jawab ya. Pandangan saya ya tentang sosial, yaitu digital divide, kesenjangan akses teknologi antara perkotaan, pendesaan atau antara mereka yang mampu dan tidak mampu saat Jakarta menikmati 5G. Masih banyak daerah di Indonesia yang bahkan belum tentu tersentuh 4G. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga masalah keadilan sosial dan ekonomi. Solusinya kita butuh kolaborasi ekosistem yang kuat antara pemerintah, operator, pengembangan teknologi dan masyarakat. Tidak ada satu entitas pun yang bisa melakukannya sendiri. Wah, nampaknya sangat krusial ya dampaknya terkait kolaborasi ekosistem ini yang bisa menjadikan kunci itu sendiri. Jadi pesan dari kami sebelum ini ditutup, untuk entitas yang terkait yang disebutkan oleh Mas Faiz tadi, harapannya akan membina kita, membantu kita menjadi lebih baik, menjadi negeri yang tak kalah bersaing dengan negeri-negeri yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu kita terbatas. Sebagai penutup, apa pesan singkat Anda tentang masa depan industri telekomunikasi? Bisa dimulai dari Mas Fahruli, dilanjuti oleh Mas Faiz. Silakan. Pesan saya buat kedepannya itu untuk biar masa depan kita menjanjikan, namun perlu inovasi nih yang berkelanjutan dan komitmen untuk mengatasi tantangan yang akan kita hadapin ke depannya juga. Oke, saya bantu jawab ya. Masa depan nanti itu kita berdiri di ambang revolusi digital yang akan mengubah peradaban manusia. Telekomunikasi adalah katalitas utamanya. Wah, sebuah pandangan yang optimis serta realistis bisa dibilang, yang telah disampaikan oleh Mas Faiz dan Mas Fahruli sendiri terkait masa depan industri telekomunikasi, tantangan dan peluang yang ada di era transformasi digital ini. Ya, mungkin kita sudah mencapai puncak acara. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Faiz dan Mas Fahruli atas wawasan yang luar biasa ini. Dan untuk para pendengar setia kami, terima kasih telah menyimak podcast Menjelajahi Masa Depan Telekomunikasi. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan untuk konten teknologi terbarunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.